Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Atsila Putri Firmansyah dengan NIM 6070425000037. Saya dari kelas MP 4904. Di sini saya akan menjawab eh, pertanyaan kuis pendidikan agama Islam. Pertanyaan yang pertama, yaitu manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Apa yang akan terjadi pada diri manusia apabila salah satu aspek tersebut lebih menonjol dibandingkan aspek yang lainnya? Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak dimensi, yaitu seperti yang tadi kita ketahui, itu ada historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Kelima aspek ini harus berjalan secara seimbang agar manusia dapat hidup secara utuh. Jika salah satu aspek lebih menonjol dibandingkan yang lain, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Misalnya, jika aspek biologis lebih dominan, maka manusia akan cenderung memiliki hawa nafsu yang tidak terkontrol dan melupakan nilai moral maupun spiritual. Sebaliknya, apabila aspek spiritual lebih menonjol, tanpa diimbangi kecerdasan dan sosial, maka manusia bisa menjadi pasif terhadap kehidupan dunia. Oleh karena itu, keseimbangan semua aspek menjadi kunci dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang trilogi relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Trilogi ini menggambarkan hubungan saling terkait antara Tuhan sebagai pencipta, alam semesta sebagai ciptaannya, dan manusia sebagai khalifah di bumi. Tuhan menciptakan alam semesta sebagai tempat hidup bagi manusia di bumi. Sedangkan manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga dan memakmurkan alam. Contoh penerapan relasi ini adalah kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan sumber daya alam dengan bijak, serta bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan demikian, manusia menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan melalui pengelolaan alam semesta yang baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga menjelaskan tentang surat Al-A'raf ayat 172 dan Ar-Rum ayat 30. Yang pertama, Al-A'raf ayat 172 bunyinya, Wa is akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri. Saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Lalu surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fatoran nasa 'alaiha la tabdila likhalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa sejak sebelum dilahirkan ke bumi, manusia telah mengakui keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ini merupakan fitrah, yaitu kecenderungan alami manusia untuk beriman kepada Tuhan. Fitrah ini dapat dipelihara melalui pendidikan, lingkungan yang baik,
dan ketaatan kepada Allah. Namun, jika seseorang jauh dari nilai-nilai agama, maka fitrah itu bisa tertutupi oleh hawa nafsu dan pengaruh dunia. Oleh sebab itu, tugas manusia adalah menjaga dan mengembangkan fitrah keimanannya agar tetap berada di jalan yang benar. Berikutnya pertanyaan yang keempat, yaitu bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia dan kaitannya dengan ungkapan saya belum mendapatkan hidayah. Seperti yang kita ketahui, kalau hidayah Allah itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya itu yang pertama ada hidayah akal, yaitu kemampuan untuk berpikir dan mengenal kebenaran. Yang kedua ada hidayah agama, yaitu petunjuk melalui wahyu. Dan yang ketiga itu ada hidayah taufik, yaitu kemauan hati untuk menerima kebenaran. Ketika seseorang berkata bahwa saya belum mendapatkan hidayah, sebenarnya itu Allah telah memberi hidayah kepada semua manusia melalui akal dan wahyu. Hanya saja, terkadang manusia menutup diri atau bahkan belum sadar dari petunjuk tersebut. Maka tugas kita sebagai manusia itu adalah berusaha membuka diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan memohon agar diberi taufik untuk menerima hidayah dengan sepenuh hati. Lalu yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu tentang realita, perilaku dan sikap kaum muslim terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern. Saya akan menjelaskan tentang sisi positif, negatif, serta tantangan dan solusi di era sekarang. Yang pertama adalah sisi positif, yaitu kesadaran dan semangat kembali kepada Al-Quran dan hadis. Di tengah derasnya arus modernisasi, banyak umat Islam yang justru semakin sadar akan pentingnya kembali kepada sumber ajaran Islam. Dengan meningkatnya kajian Islam, banyak generasi muda yang mengikuti kajian tafsir dan hadis, baik secara langsung di masjid maupun melalui digital seperti melalui ceramah online atau di saluran televisi. Setelah lain itu, kemajuan teknologi juga banyak digunakan untuk kebaikan, seperti Al-Quran digital, tafsir interaktif, dan video ceramah. Di era modern seperti ini, kita akan lebih mudah untuk mengakses segala sesuatu seperti uh, kita sudah memiliki aplikasi Al-Quran di HP yang bisa kita download dan bisa kita baca di mana-mana, bisa kita buka di mana-mana. Selain itu, kita juga punya Al-Masurat digital yang bisa kita putar dan kita baca tanpa harus membawa bentuk fisik dari si bukunya. Jadi kita dimudahkan dalam mencari pahala dan beribadah di era modernisasi ini. Lalu dari sisi negatifnya itu ada kurangnya pemahaman dan inkonsistensi dalam pengalaman. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar umat Islam itu kurang memahami dan mengabaikan isi Al-Quran dan hadis yang benar. Al-Quran hanya dibaca, tidak dipahami. Banyak orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan ibadah tanpa berusaha mendalami maknanya. Karena di zaman sekarang itu kita memiliki banyak kesibukan dan kita tuh tergoda dengan era modernisasi ini, sehingga kita lebih memilih untuk melakukan hal yang menyenangkan daripada hal yang uh, dapat dapat uh, hal yang baik gitu, kayak seperti membaca Al-Quran tuh bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa banyak anak muda yang sekarang tuh baca Al-Quran tuh hanya karena misal disuruh atau karena tuntutan dari pelajaran, tapi kita tuh dalam sehari-hari belum menerapkan membaca Al-Quran setiap hari, tidak rutin, jadi kayak belum konsisten. Jadi membaca Al-Quran hanya jika disuruh, dan ngafalin hadis karena disuruh gitu, kayak tuntutan dari pelajaran juga. Karena udah jarang banget orang zaman sekarang tuh yang sengaja ngafalin hadis dan kita tuh memahami bagian dalamnya hadis itu. Selain itu,
perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya maraknya korupsi, pergaulan bebas, gaya hidup konsumtif, dan saling menghina di media sosial. Karena sekarang tuh kita uh, dimudahkan dengan adanya gadget, kita itu bisa melihat perkembangan fashion, misalnya perkembangan fashion dari westernisasi. Kayak orang sana tuh kan memakai baju dengan terbuka. Banyak seorang muslim yang karena ingin memakai pakaian yang juga sedang tren sehingga mereka melupakan kewajibannya dalam menutup aurat gitu. Terus banyaknya menghina di media sosial, karena kalau di media sosial itu kita kan hanya bermodal ketik tuh kita sudah bisa mengekspresikan kalau misalnya kita tuh nggak suka sama itu. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh karena tetap dinilai dosa. Selain itu juga pemahaman agama yang dangkal, sebagai masyarakat mudah terpengaruh oleh ajaran yang salah atau ekstrem karena tidak memahami sumber ajaran Islam secara mendalam. Sekarang tuh karena sudah ada media sosial, kita itu lebih banyak mendapatkan informasi dan berita-berita yang bahkan kita tuh nggak tahu ini tuh sebenarnya benar apa enggak. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman yang kurang tentang ajaran Islam tuh kita tuh gampang terpercaya dan gampang percaya dan gampang terbawa oleh arus, kayak misalnya ada ajaran yang sesat karena kita tuh nggak pernah tahu dasar-dasar tentang ajaran Islam tuh kita gampang percaya itu. Dan kalau misalnya kita percaya sesuatu hal yang salah itu menjadi musyrik gitu. Terus yang terakhir aku mau ngasih tentang tantangan dan solusi. Untuk memperbaiki realita ini dibutuhkan usaha dari berbagai pihak. Pendidikan agama sejak dini, sekolah dan keluarga perlu memperkuat pemahaman Al-Quran dan hadis secara kontekstual, bukan sekedar hafalan. Jadi sedari kecil itu sebenarnya kita harus sudah memahami ya kayak uh, ajaran Islam, dasar-dasarnya gitu. Jadi sejak kecil tuh kita harus sudah diajarin tentang dasar-dasar ajaran Islam. Terus uh, peran ulama dan dai modern. Ulama itu perlu mampu menjelaskan nilai-nilai Islam dengan cara yang relevan dengan zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu uh, contohnya aku sebagai Gen Z itu aku lebih bisa mudah menerima materi itu dengan bahasa yang emang sehari-hari kita gunakan. Jadi kayak peran ulama seperti penceramah gitu tuh seharusnya juga bisa menyesuaikan dengan gaya hidup kita yang serba harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan uh, perandaian yang lebih masuk dalam apa ya pemikiran kita sebagai generasi muda gitu. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk dakwah, media sosial, dan platform digital bisa menjadi sarana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Karena seperti yang kita tahu ya, kita itu di zaman sekarang itu serba mudah banget. Kayak yang tadi kita bisa download aplikasi Al-Quran di HP, terus kita bisa baca Al-Masurat tuh tinggal ketik di Google aja tuh kita udah muncul kan. Kita tuh harus memanfaatkan apa yang ada di era digital ini tuh untuk kebaikan seperti itu. Kayak kita menyebarkan dakwah-dakwah baik melalui media sosial, karena uh, kita sebagai Gen Z kan lebih sering misalnya scroll TikTok. Nah di TikTok tuh emang kadang suka ada video yang isinya tuh tentang dakwah-dakwah gitu kan yang mengajak kita untuk menjadi lebih baik gitu. Selain itu, keteladanan nyata umat Islam perlu menampilkan akhlak Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, disiplin, dan kehidupan sosial. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa diri kita itu umat Islam yang baik dengan cara kita selalu berbicara jujur, terus kita disiplin. Contoh disiplinnya itu contoh aja dalam mengantri. Misal kita ngantri mau jajan nih di kasir, kita sebagai umat Islam yang baik itu harus mengantri dengan sabar dan tidak boleh menyerobot antrian gitu deh. Sekian jawaban kuis yang dapat saya sampaikan. Jadi tadi aku menjawab kuis nomor 1
2 dan 4 untuk kuis yang tidak wajib. Lalu kuis wajibnya saya menjawab nomor 3 dan 8. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.